Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firman di channel Project Makers. Oke, video kali ini saya mau bahas tentang HP Redmi 3 yang sudah diperbaiki sebelumnya ya, yang sudah dirakit sebelumnya. Oke, jadi awalnya itu saya udah beli ada dua Redmi 3 ya. Ada dua Redmi 3, kondisinya mati. Oke, pertama saya cek di yang HP sebelumnya itu mati total ya. Terus saya beli lagi mesin yang baru, saya coba sekalian beli LCD yang baru, nyala ya. Ini LCD yang baru, sebelumnya yang ini warna hitam, di sini nyala. Nah, ketika saya coba mesin yang di HP sebelumnya di LCD yang lama, ternyata nyala juga. Jadi yang sebelumnya itu mati di bagian boardnya aja ternyata ya. Jadi LCD-nya ini masih nyala, cuma ada minus bergaris sedikit sama ada agak kekuningan ya, atau yellowing gitu ya. Oke, dan sekarang kondisinya ini untuk LCD yang barunya saya simpan dulu. Nanti saya coba cari-cari lagi mesin yang baru, karena yang lama udah saya coba cek itu ada apa ya, kayaknya short di bagian MMC-nya ya, karena pas saya copot MMC-nya jalur-jalur yang lain jadi nggak short gitu, jadi normal. Oke, nah yang ini udah nyala normal sekarang. Ini yang di video sebelumnya yang pakai LCD hitam saya copot, saya gantikan lagi dengan yang bawaannya, yang orinya. Saya pakai yang ori ini karena bagian bezelnya ternyata ini ada kancingannya itu, untuk yang baru saya beli itu ini kecil-kecil ya kancingannya, jadi bagian backdoornya ini selalu copot-copot. Untuk baterainya, karena saya nggak punya baterai baru, di sini saya buatkan baterai di belakangnya, baterai housing lagi ya, pakai 3D print. Ini bisa dicopot ya karena masih di double tip. Mungkin nanti bisa dibelikan baterai yang lebih bagus ya. Ini cuma buat tes aja, karena emang tujuannya HP buat belajar ya. Jadi ini belakangnya ini baterai seperti ini. Ini 5000 mAh copotan dari GPS tracker ya. HP-nya udah menyala. Ini kondisinya udah saya custom ROM ya. Ini menggunakan ROM Moki. Udah root juga pakai Magis. Ini awalnya masih pakai MIUI bawaan, tapi setelah pemakaian lama ini mesinnya panas banget. Setelah saya custom ROM lebih adem ya, lebih enak lah untuk dipakai gitu. Baterainya juga udah cukup awet. Nah, tapi permasalahan sebelumnya di video sebelumnya itu, ketika tes ini suaranya nggak muncul ya. Nah, sekarang udah saya perbaiki, suaranya udah muncul. Oke, ini suaranya udah muncul ya. Ini bagian tombolnya karena emang nggak ada ya. Jadi ini saya buatkan pakai 3D print bagian dalamnya. Cuma belum pas, jadi harus diselotip seperti ini. Yang penting bisa digunakan dulu. Nah, jadi untuk hari ini saya mau bahas cara memperbaiki bagian audionya ya. Jadi gimana caranya saya ini untuk memperbaiki bagian audionya. Oke. Di sini juga saya karena baru belajar juga ya untuk bagian handphone, jadi ada bagian blok-blok dari mesinnya yang harus kita pelajari dulu. Jadi untuk bagian suara sebelumnya udah saya tes, jadi yang gak bersuara atau yang gak bunyi itu bagian buzzer atau speaker bawahnya aja. Untuk bagian earpiece atau speaker telinganya ini berbunyi. Kalau pakai earphone berbunyi juga. Jadi masalahnya itu hanya di bagian di sini speaker utamanya aja, speaker besarnya ya. Oke, jadi setelah saya cek, saya download dulu skema di skema gratisan ya. Oke, nanti untuk link skemanya saya sertakan di deskripsi ya. Oke, ini untuk skemanya yang udah saya download.
Oke, nah di sini ada beberapa bagian. Oke, jadi ada beberapa bagian dari skema ini ya. Ini banyak banget. Karena permasalahan kita di bagian audio, saya cari blok audionya dulu ya. Oke, ini saya cari bagian audionya dulu. Oke, ini untuk bagian audionya ya. Sebentar, ini ada kita. Nah, ini untuk bagian audionya. Jadi ini terhubung. Oh, ini di atas. Nah, ini nih. Ini bagian blok bagian bawahnya ya, blok bagian bawah di sini untuk soketnya. Ini soket yang terhubung dari bawah ke atas ya lewat fleksibel. Jadi di sini ada konektor fleksibelnya. Nah, terus ada speaker out nih. Yang P sama yang M ya. Oke. Setelah saya cek di sini di bagian speaker out yang P sama M-nya ini nggak terhubung ke bagian atas ya. Maksudnya nggak terhubung ke bagian IC audionya ya. Tapi kalau di fleksibelnya masih tersambung. Jadi permasalahannya bukan dari konektor fleksibel sama IC audionya ya. Oke, jadi ketika saya telusuri lagi, ini hubungannya kemana? Nah, di sini untuk bagian IC audio utama, ini menggunakan IC-nya. Oke, ini tipenya ya AW8736. Nah, untuk Redmi 3 ini IC audionya terpisah dari IC power ya. Jadi untuk beberapa handphone yang saya lihat ya, ada IC audionya gabung sama IC power. Jadi ketika audionya mati, kalau kita mau ganti IC-nya itu resikonya cukup besar juga karena berhubungan sama power di HP-nya ya. Nah, sedangkan ini terpisah jadi lebih mudah nih untuk belajar. Oke, ini bisa dilihat untuk output ke speaker bagian bawah yang ini, output speaker P sama M ya. Di sini terhubung seri. Nah, ini ya, terhubung seri. Ini output speakernya. Terhubung seri dengan ini ada filter induktor ya. Ini induktor, lambangnya seperti ini. Kalau gerigi itu resistor, ini induktor ya. Induktor tanpa inti perit. Jadi ini bentuknya kalau di PCB HP-nya itu seperti resistor tapi agak gelap warnanya ya. Ini induktor. Nah, ini ada nilai hambatannya di 220 ohm. Nah, setelah saya cek ternyata di HP-nya itu bagian induktor ini yang 5201 sama 5202 nya itu nggak ada. Jadi ini copot. Makanya audio bagian bawahnya mati ya. Ternyata masalahnya itu sesimpel itu ya kalau kita punya skema. Nah, jadi untuk skemanya ini saya download gratis. Mungkin kalau untuk yang teman-teman mau mendalami masalah servis HP ini ya nggak ada salahnya untuk langganan yang berbayar ya untuk skemanya, karena pasti lebih komplit dan lebih enak untuk tracing wire, tracing jalurnya seperti ini ya. Kalau bagian skema gratisan ya agak susah seperti ini, harus manual. Oke, ini kita belum tahu nih letaknya di mana. Cara mencari letak komponennya ini tinggal kita blok aja nanti namanya, nama dari nama komponennya ya. Ini sini kode namanya, ini copy. Terus kita buka bagian top sama bottomnya. Nah, ini bagian top sama bottomnya PCB, bagian atas dan bawah ya. Ini kalau dibalik maksudnya ya, atas bawah seperti itu. Nah, kita cari define, masukkan namanya di sini, nama komponennya, nama atau urutan kode nama komponen ya. Oke, setelah di enter kita cari yang aktif atau berwarna biru ya di sini. Sebentar. Oke, ini ya ada ya. 501 sama 502
5201 sama 5202. Nah, bagian ini ternyata yang nggak ada ya. Nah, untuk IC audionya ini di bagian mana nih, bisa kita cek di sini. Nama IC audionya ini, nama tipe IC audionya yang di atas. Nah, ini urutan nama dari IC yang bisa kita cari ya. U5201 ya. U5201. Nah, yang ini ya. Jadi ini bagian IC audionya. Nah, yang di bawahnya ini induktor untuk filter audio ya. Nah, ini karena fungsinya sebagai filter dan saya juga nggak punya komponen penggantinya, ini saya coba jumper aja langsung ya. Nah, ini di jumper, ini juga di jumper. Kemudian ya hasilnya sekarang HP-nya udah bisa bersuara ya, dan udah normal ya, dibilang bisa normal. Soalnya ini pemakaian udah saya tes juga, ini udah beberapa hari ya, hampir 5 hari 4 harian kayaknya. HP-nya udah normal dan gak ada gangguan apapun. Ini saya akan coba bongkar ya, akan ditunjukkan bagian mana yang saya jumper langsung. Oke, ini saya buka dulu bagian SIM tray-nya. Jadi ini saya masih punya satu PR lagi untuk coba perbaiki yang satunya ya. Karena ini sayang banget, saya udah beli LCD baru soalnya. Oke, ini untuk bagian baterainya. Karena yang sebelumnya saya dapat backdoornya Redmi 3S ya, yang ada fingerprintnya ini, jadi saya gunakan sebagai jalur kabel ya. Di Redmi 3S itu sama Redmi 3 untuk dudukan mesin, LCD, backdoor gitu sama ya. Ini saya coba bongkar dulu supaya lebih jelas ya. Oke, ini saya nggak videoin dari pas awal eksekusi ya, karena di sini saya masih nyoba tuh, masih belajar. Jadi kalau di videoin dari awal itu jadi kurang fokus ya. Oke, ini untuk bagian dalamnya. Saya harus buka lagi bagian penutup mesinnya ya. Ini juga untuk baut-bautnya udah banyak yang hilang, karena emang dari pas saya beli kondisinya seperti itu ya. Baut-bautnya banyak yang nggak ada. Oke, biar kelihatan kameranya saya kebawain. Ini saya buka dulu. Jadi yang pas pertama kali saya beli dalam kondisi mati itu harga 75.000 kalau nggak salah ya, 75.000. Kemudian saya beli LCD baru plus rangkanya ya 140-an. Setelah saya coba masih sama kondisinya mati. Agak susah ya karena baru nyoba, terus permasalahannya cukup banyak di boardnya. Nah, jadi saya coba lagi beli satu lagi, saya tes menyala. Nah, tapi kondisinya ya mati bagian audionya ini. Nah, sekarang alhamdulillah udah bisa digunakan lagi. Untuk yang lainnya saya rasa aman, bagian sinyal muncul, lain-lainnya pokoknya aman ya. Ini kalau punya baterainya yang bagus sekalian ya bisa dirapihin. Mungkin nanti saya coba beli ya baterainya supaya lebih rapi lagi. Di HP-nya bisa saya kasihin ke keluarga paling ya, biar dicoba aja, biar kalau dijual takutnya kondisinya tiba-tiba mati gitu di pembeli, kan nggak enak juga. Ini HP percobaan soalnya. Oke, ini udah saya copot. Ini ukurannya kecil, jadi
Nggak tahu ya kelihatan atau enggak ya. Oke, kayaknya nggak kelihatan. Saya coba zoom pakai HP aja. Oke, jadi ini bagian yang audio yang rusak yang saya jumper ya. Tadi bagian filternya. Nah, ini perbandingan sama obeng ini cukup kecil soalnya. Ini saya jumper keduanya, dan sekarang kondisinya udah nyala normal ya. Jadi untuk yang baru nyoba, saya saranin buat download juga untuk skema gratisannya, cari aja sesuai tipe handphone yang sedang diperbaiki. Oke, untuk video kali ini cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.